Semakin menarik saja dialog kita pada kesempatan kali ini, namun sebelum kita melanjutkannya, kita akan menayangkan statement dari Bapak M. Yusuf, beliau adalah Ketua PPATK. Indikator bahwa ada peredaran uang yang tidak relevan dengan kondisi ekonomi atau bisnis, berarti bernuansa pada politik. Seperti itu. Memang ini baru asumsi kita berdasarkan data yang kita miliki. Ya, kita lanjutkan dialog Pak Putu, Pak Didi. Ya. Ini katanya ada indikasi menurut PPATK bahwa ini ada peredaran uang yang tidak terkait dengan bisnis begitu ya, Pak. Ini kan kalau kita lihat juga adanya dua kubu ini kan semakin saling kuat begitu ya. Ada nggak kemudian permainan tadi intelijen? Sangat enggak. Kalau saya bicara soal peredaran uang, sangat masuk akal itu. Sangat masuk akal, artinya begini. Bayar saksi saja itu angkanya bisa sampai 600 miliar itu di semua tingkatan. Belum lagi ketika bicara soal pembekalan saksi segala macam. Maka peredaran uang pada seminggu terakhir ini barangkali mungkin bisa mencapai angka 3 triliun atau berapa. Karena mungkinkah uang kemudian yang dititipkan dari salah satu kubu masuk dalam aliran dana tersebut? Enggak, yang resmi saja. Kalau saya bicara yang resmi saja 3 hari ini sebetulnya kebutuhan cash money-nya sangat besar. Sehingga kalau kemudian itu ditelisik masuk akal gitu, masuk akal dalam konteks politik. Karena untuk proses pembiayaan di sekian 500.000 lebih TPS dengan sekian saksi dan seterusnya, belum lagi uang konsumsi, uang transport, segala macam, itu menjadi masuk akal. Yang kedua, kalau dalam konteks pembicaraan kita tadi soal politik uang dan itu misalnya terjadi masif di bawah, maka itulah yang kecurigaan kita, kecurigaan saya terutama, itu bagian dari proses pembiayaan untuk proses politik uang yang akan terjadi H-2, H-1 menjelang coblosan, kalau itu terjadi di level pemilih. Tapi mumpung barangkali saya di forum ini sangat baik, saya ingin menyatakan satu hal, mungkin yang sedikit agak Pilpres kali ini. Apa itu? Kalau pada tanggal, ini kan ketat betul. Kalau pada tanggal 9 kemudian salah satu dinyatakan sebagai pemenang, si A dinyatakan sebagai pemenang pada level margin error, misalnya 1,5% atau apa, kemudian lembaga survei live dari televisi manapun kemudian menyatakan hal yang sama. Lalu pada tanggal 22 Juli, ternyata si B yang kemudian dinyatakan menang secara manual. Ini kan seperti kasus Jawa Timur ini, 7 tahun yang lalu gitu, atau kasus di Bali juga kemarin Pilgub. Nah ini sebetulnya yang saya sebetulnya agak worry, agak rawan soal keamanan nasional gitu. Sehingga saya berpikir bahwa kita harus mengkampanyekan habis-habisan pada tanggal 9 dalam konteks survei itu, sehingga survei kemudian menjelaskan kepada publik bahwa ini hasil survei. Apalagi di level margin error, survei harus mengatakan, pemilik survei dan petugas survei harus mengatakan ketika live bahwa ini harus sama kuat. Gitu. Nah, kita tunggu hasil manual. Kalau di-push padahal di level margin error dikatakan ini menang, ini kalah, ngeri betul kita sebetulnya. Ya, kita ke Pak Didi. Pak Didi tadi mengomentari mengenai adanya peredaran uang. Mungkin ada yang ingin diungkapkan. Ya, tahun 2004 PPATK juga menyampaikan informasi macam gini. Jadi ada 2004 atau 2004. Kalau 2009 saya tidak tahu. 2004 itu ada informasi macam ini, ada pergerakan uang yang tidak ada di luar normal, yang diindikasikan jangan-jangan ini terkait dengan pemilu presiden. Cuman masalahnya adalah uang itu dari siapa ke siapa. PPATK tahu. Satu, kalau dia tahu kan harus dilacak. Kalau uang itu ternyata ke tim pemilu presiden, anggota, itu bolehlah kita curiga. Tetapi kalau uang itu tidak ke tim, ini agak susah secara hukum. Sebetulnya ini uang apa? Tapi dimungkinkan kalau misalnya dalam konteks money politik, dia kemudian uang tidak ke tim pemenangan. Mungkin sangat mungkin kan, aturan pemilu kita kan sangat longgar. Pasangan calon presiden diwajibkan punya rekening kampanye, tetapi tidak diwajibkan semua transaksi lewat rekening kan. Nah itu bolongnya aturan. Apalagi banyak relawan apalagi. Nah apalagi banyak relawan. Relawan sendiri menggalang dana dari mana itu juga nggak pernah diatur atau nggak ada indikasi untuk dilaporkan. Kalau kekhawatiran akan terlibatnya intelijen di dalam proses money politics dan juga menjelang pilpres. Ya saya kira terjadi. Saya ingat tahun 2009 apa yang disebut dengan operasi SNAP misalnya. Belakangan kan disebut operasi SNAP. Ternyata setelah saya cek lagi ke belakang, setelah saya otak apa yang disebut operasi SNAP itu jangan-jangan seperti ini kejadiannya. Jadi saya punya beberapa kawan di DPR di kampung sana, dia jadi calon terpilih. Tetapi dia nggak tahu siapa orang yang ngasih uang ke pemilih supaya memilih dirinya. Oh, ini jangan-jangan ini yang dimaksud operasi SNAP gitu. Itu terjadi 2009.
boleh jadi yang sekarang juga akan terulang. Apalagi kan kalau kita lihat kontestasi di antara dua pasangan dan banyak calon mungkin ini, katakanlah ada unsur pengusaha di belakang salah satu capres-cawapres begitu. Ya, betul. Pengusaha dan para tentara, jenderal-jenderal ini. Purnawirawan dua-duanya ada gitu. Nah, ini memang akan menjadi seru, tetapi saya sama dengan Pak Putu. Apapun yang terjadi pas hari H nanti dan penghitungan suara, semua orang harus menahan diri. Bolehlah sekarang masih semangat ya, tetapi begitu kita memberikan suara sudah harus diturunkan itu tensi untuk bersaing, karena begitu orang memilih itu sebetulnya persaingan sudah nggak ada. Kita tinggal menunggu apapun hasilnya gitu. Nah, ini yang kalau persaingan ketat kayak seperti ini ya, para elitnya, para pasangan calonnya harus nggak banyak bicara. Kalaupun toh bicara justru menenangkan pendukung. Ini menarik, Pak Putu tadi sempat nyeletuk ini militer ya, karena ada dua purnawirawan yang fungsinya sebetulnya gini, kalau teman-teman yang di kalangan militer ini tidak bisa diungkap, tapi pengalaman saya di lapangan menghandle beberapa calon kepala daerah gitu ya. Biasanya fungsinya dia mapping itu, pemetaan. Mapping seperti apa? Pemetaan suara di tiap-tiap TPS, mereka kan ada aparatnya. Apa yang dilakukan oleh mereka biasanya, Pak? Belajar dari pengalaman-pengalaman kita sebelumnya, makanya kemudian ada cerita orang ditanya segala macam, itu kan bagian dari operasi intelijen untuk memetakan desa ini kira-kira arahnya kemana, desa ini arahnya kemana. Tapi kan sangat kualitatif sifatnya, tidak menjadi gambaran. Tapi saya tidak yakin bahwa betapapun operasi intelijen itu dahsyat gitu, lalu bisa memaksa orang menjadi pemenang atau tidak menjadi pemenang, tidak. Karena suara kita jadi sangat biasanya mandiri. Biasanya mapping diapain itu, Pak? Begitu, kalau menurut Anda? Ya digunakan sebagai masukan. Biasanya mereka itu untuk menentukan strategi. Jadi mereka bekerja sebelum H-3. Sebelum H-3. Dan biasanya kalau misalnya ada bocor-bocor sedikit. Kita akan membahasnya lebih detail nanti setelah jeda yang satu ini, semakin menarik. Ya.